Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Setiap pagi selalu baru dan ada pujian penyembahan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, pagi ini saya menyampaikan renungan dengan judul Iman yang Menyelamatkan. Kisah Para Rasul 15 ayat 7-11. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Saudara-saudara, karena ada perbedaan pandangan, sebagian orang berpikir bahwa orang non-Yahudi kalau jadi Kristen harus diyahudikan dulu, harus tetap mengikuti syariat Taurat, harus disunat. Sedangkan Paulus dan Barnabas dan beberapa yang lain berkata tidak, karena cukup beriman kepada Kristus. Syariat Taurat tidak perlu lagi dilakukan, sunat juga tidak perlu karena sudah dilakukan baptisan air kepada orang percaya. Karena perbedaan pendapat ini mereka bertukar pikiran, berdiskusi, bahkan berdebat ya. Bukan untuk mencari siapa yang bisa disalahkan, dibenarkan, tetapi cari solusi yang terbaik. Sehingga mereka mempunyai pengertian yang benar yang harus diterima oleh semua pihak. Nah, ketika perdebatan itu sedang berlangsung, Rasul Petrus berdiri memberikan pendapat. Dan dia mengingatkan peristiwa Cornelius. Aku ini kan gak mau untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Ternyata Tuhan menunjukkan kepada saya binatang-binatang halal dalam penglihatan yang harus saya makan. Aku nggak mau, tapi Tuhan bilang, apa yang sudah dihalalkan Allah jangan diharamkan oleh manusia. Rupanya yang dia cerita bukan sekedar makanan biasa. Ada orang non-Yahudi, yaitu Cornelius, yang menyuruh orang datang untuk aku datang ke rumahnya memberitakan Injil. Karena rupanya walaupun dia belum pernah mendengar Injil Yesus, hatinya baik di hadapan Tuhan, hatinya benar. Maka Tuhan ingin agar orang yang hatinya murni itu mendengar berita keselamatan. Dan waktu aku sampaikan pesan Tuhan, itu orang penuh Roh Kudus loh. Itu gak disunat dulu loh. Ya, itu belum dibaptis air loh. Penuh Roh Kudus. Lah, kalau Tuhan sendiri aja memberikan anugerah luar biasa karena kasih karunia, karena kebaikan hatinya. Masa kita membebani mereka dengan sesuatu yang nenek moyang kita nggak sanggup lakukan, kita juga nggak sanggup lakukan. Yaitu memenuhi seluruh perintah Taurat. Mana bisa. Kita nggak percaya salvation by works. Keselamatan melalui pekerjaan baik. Tapi salvation by grace. Keselamatan melalui anugerah Tuhan. Saya bacakan lagi satu ayat yang sangat terkenal. Efesus 2 ayat yang ke-8-10. Supaya saudara benar-benar mantap bahwa keselamatan itu adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita selamat karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika kita beriman kepada Kristus. Perbuatan baik hanyalah buah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik itu sendiri. Harus karena iman kepada Yesus. Saudara-saudara, itulah inti daripada Injil. Dan Allah tidak mengadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Pokoknya orang yang percaya kepada Kristus, dia menyucikan hatinya dengan iman kepada Tuhan. Kalau dia beriman, hatinya dicuci bersih oleh darah Tuhan Yesus.
Dan ayat 10-11 dijelaskan, jangan balik lagi ke Taurat, tapi hidup di dalam kasih karunia. Sebab kalau kita baca dalam Galatia 3 ayat yang ke-11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Saudara ingat Abraham? Itu Yesusnya belum datang. Tapi dia percaya bahwa Allah akan memberikan Mesias. Maka Allah memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, sungguh-sungguhlah beriman kepada Yesus. Jangan mau digonjang-ganjingkan oleh hal-hal yang lain. Awas lu, kalau kamu gak suka puasa seminggu 2 kali, masuk neraka. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, gak berkenan kepada Tuhan. Loh, bukannya kita gak usah doa puasa, bukannya kita gak usah kasih perpuluhan, tapi dasar kita untuk melakukan itu adalah mengasihi Tuhan. Bukan gara-gara saya bayar perpuluhan saya masuk surga. Bukan gara-gara saya doa puasa saya masuk surga. Saya masuk surga karena percaya kepada Yesus. Tetapi sebagai bukti saya percaya, saya sudah diselamatkan, saya akan memberi persepuluhan karena itu adalah miliknya Tuhan. Dan saya melakukan bukan terpaksa, tapi dengan sukacita. Saya berdoa puasa bukan sebagai syarat. Aduh, kalau doanya kurang nih, kurang dari sejam, waduh, gak berkenan kepada Tuhan. Kalau gak puasa, waduh, nanti usahanya bangkrut. Gak begitu, bukan karena ketakutan, tapi karena cinta kepada Tuhan. Dan apapun yang dilakukan karena cinta kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Karena itu mari saudara sekalian, sungguh-sungguh kita hidup di dalam kasih karunia, sehingga kasih karunia dari kasih karunia mengalir dalam hidup kita. From grace to grace, from glory to glory. Siapa yang hari ini mohon kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, juga memberkati, menyembuhkan, memberikan tanda mujizat kepada saudara. Minta free gift dari Tuhan, Tuhan Bapa yang baik, yang akan memberikan kepada saudara berkat rohani, berkat jasmani. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang dalam pergumulan. Mohon kasih karunia Tuhan, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, memberikan berkat. Berikan kasih karunia bagi bangsa kami Indonesia juga, agar damai sejahtera terjadi. Jangan terpecah belah, tetapi kompak ya Tuhan, sehingga kami melihat kami punya kesempatan untuk hidup dalam ketenangan, damai sejahtera, dan Injil bisa diberitakan di mana-mana. Berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan apapun, kiranya ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.